Bulgaria penuh persiapan jelang FIFA Series 2026. Emil Audero bikin geger media Asia Tenggara. Wonderkid timnas U17 susul Calvin Verdong dan Dean James jadi satu naungan. Untung rugi timnas U23 gagal tampil di Asian Games. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jadi Emil Audero kembali buat geger media Asia Tenggara. Yang kedua, Bulgaria penuh persiapan jelang FIFA Series. Yang selanjutnya, Wonderkid U17 Indonesia susul Calvin Verdong. Dan yang terakhir, untung rugi timnas Indonesia tampil di SEA Games, Asia Games tahun 2026. Coba saksikan bersama ya. Dunia sepak bola Asia Tenggara tiba-tiba dibuat geger oleh satu nama yang levelnya memang sudah di luar jangkauan. Emil Audero Mulyadi, penjaga gawang utama kita, baru saja memaksa media-media rival untuk berhenti mengkritik dan mulai menaruh hormat. Saat media asing yang biasanya sinis, kini mulai melempar pujian setinggi langit. Semua bermula dari performa monster Emil bersama Cremonese saat meladeni tantangan Genoa pada Minggu 15 Februari lalu. Meski timnya gagal mengunci kemenangan, Emil berdiri kokoh sebagai penyelamat dari kekalahan yang sudah di depan mata. Bayangkan, dari 18 tembakan yang dilepaskan lawan, 6 penyelamatan krusial berhasil ia lakukan. Statistik tidak berbohong, nilai 8,4 dari Footmob menjadikannya pemain terbaik di skuad Cremona pekan itu. Dampaknya luar biasa. Media Vietnam The Tau 247 sampai kehilangan kata-kata dan menyebut kiper timnas Indonesia ini sebagai perisai baja di depan gawang. Kiper naturalisasi Indonesia menerima penghargaan luar biasa di Serie A. Tulis The Tau 247.vm. Mereka mengakui bahwa refleksi dan ketenangan Emil adalah alasan utama Cremonese bisa mengamankan poin penting. Yang lebih gila lagi, media negeri Naga Biru itu secara terbuka memuji Emil yang sejajar dengan bintang besar Serie A macam Gleison Bremer, Evan Dika, hingga Zelensky dalam Team of the Week. Mereka menarik kesimpulan bahwa Emil bukan cuma konsisten, tapi level permainannya memang sudah setara dengan para pemain top Liga Elit Eropa. Pada akhirnya, kualitas akan selalu menemukan jalannya untuk diakui, bahkan oleh rival paling keras sekalipun. FIFA Series 2026 bukan sekedar panggung hiburan untuk mengisi kalender internasional. Di balik persiapan timnas Indonesia yang sedang bertransformasi, ada kekuatan Eropa Timur yang datang dengan kalkulasi matang. Bulgaria tidak main-main. Mereka datang ke Jakarta bukan untuk sekedar memenuhi undangan, melainkan membawa standar profesionalisme yang tinggi untuk membuktikan kualitas mereka di hadapan publik Asia. Sebelum kita bicara soal taktik di lapangan, perlu dipahami bahwa turnamen ini adalah pertaruhan reputasi bagi negara-negara yang ingin memperbaiki posisi di ranking FIFA. Atmosfer Jakarta yang selalu panas, baik secara cuaca maupun fanatisme supporternya, menjadi daya tarik sekaligus tantangan bagi tim tamu. Bulgaria nampaknya sudah membaca situasi ini dengan sangat jeli. Secara administratif dan teknis, timnas Bulgaria menyatakan telah mencapai kesiapan penuh menjelang turnamen yang dipusatkan di Stadion Utama Gelora Bung Karno ini. Federasi Sepak Bola Bulgaria melalui pernyataan resminya mengonfirmasi bahwa mereka akan memulai perjalanan pada 27 Maret 2026. Tim Bulgaria akan memulai partisipasi dalam turnamen persahabatan internasional FIFA Series 2026 di Indonesia dengan pertandingan pertama melawan Kepulauan Solomon. Tulis Federasi Bulgaria melalui akun Instagram resminya. Turnamen yang berlangsung serentak di 8 negara ini menempatkan Jakarta sebagai satu-satunya venue untuk 4 kontestan, termasuk tuan rumah Indonesia dan Saint Kitts and Nevis. Format kompetisinya cukup padat dan menuntut konsistensi. Setiap tim akan melakoni 2 pertandingan krusial. Pemenang di laga perdana akan langsung melaju ke partai final pada 30 Maret malam, sementara tim yang kalah akan bertarung memperebutkan posisi ketiga di sore harinya. Kini, publik sepak bola tinggal menunggu apakah rencana matang dari Sofia ini mampu dieksekusi dengan sempurna di atas rumput Senayan. Kabar luar biasa datang dari talenta muda kita yang baru saja menyusul jejak Calvin Verdong dan Dean James ke dalam satu naungan manajemen elit. Resmi bergabungnya gelandang timnas U17 ke agensi Mui Manero ini bukan sekedar urusan kontrak, tapi sinyal kuat bahwa standar pemain muda kita mulai diakui oleh lingkaran profesional Eropa. Bicara soal masa depan sepak bola, jalur karier yang diambil seorang pemain muda seringkali menentukan sejauh mana ia bisa melangkah. Pilihan untuk masuk ke dalam manajemen profesional di usia dini adalah langkah cerdik demi menjaga konsistensi di level tertinggi.
Hal inilah yang nampaknya sedang ditekuni oleh aset masa depan kita yang sedang menimba ilmu di Belanda. Sosok tersebut adalah Noah Pohan Simangunsong, gelandang 15 tahun milik NEC Breda Youth yang resmi diumumkan bergabung dengan keluarga besar Mui Maniro pada Senin 16 Februari lalu. Agensi tersebut mengonfirmasi bahwa Noah kini berada di satu manajemen dengan bintang utama timnas senior seperti Verdong. Di level nasional, Noah sebenarnya sudah mencuri perhatian saat dipercaya mengawali di tengah oleh Nova Arianto dalam ajang Piala Kemerdekaan 2025 di Medan saat menghadapi tim tangguh seperti Uzbekistan dan Mali. Meskipun namanya sempat dicoret sementara oleh Nova Arianto demi persiapan jangka panjang menuju Piala Asia U17 2026, alasan tersebut murni karena faktor usia yang masih sangat muda. Bersama Nicholas Indra Boysun, Noah diproyeksikan menjadi tulang punggung Garuda Muda di masa depan. Meski keduanya belum bergabung dalam uji coba melawan Cina awal Februari ini karena agenda klub di Eropa, kini publik sangat menanti sentuhan Kurniawan Dwi Yulianto sebagai nahkoda baru untuk memanggil kembali talenta berkelas agensi elit ini ke skuad utama. Absennya timnas U23 dari Asian Games 2026 mungkin terdengar seperti kabar buruk, tapi di balik itu ada kalkulasi untung rugi yang cukup menarik untuk kita bedah. Dinamika ini bukan cuma soal gagal tampil, tapi juga tentang bagaimana fokus John Hartman kini dipaksa bergeser total. Seperti mana diketahui, masalah ini berakar dari aturan baru AFC dan OCA yang membuat Asian Games jadi panggung eksklusif hanya untuk 16 tim kontestan Piala Asia U23. Indonesia pun terpaksa absen. Dampaknya, John Hartman mengalami pengangguran parsial karena tugasnya menukangi skuad muda otomatis terhenti sementara. Namun, ada keuntungan di balik situasi ini. Pelatih asal Inggris tersebut kini bisa memberikan fokus 100% untuk membangun timnas senior tanpa harus membagi konsentrasi ke proyek kelompok umur. Meski begitu, kerugian besar tetap membayangi. Tanpa Asian Games, Hartman kehilangan ajang penyaring untuk menguji kelayakan para pemain muda sebelum mereka diorbitkan ke level senior. Turnamen multi-event ini sejatinya adalah laboratorium eksperimen bagi pelatih untuk melihat siapa yang siap mental di panggung internasional. Kini, proses regenerasi itu terancam kehilangan momentum karena hilangnya wadah kompetisi yang kompetitif. Meski kehilangan ajang pemantauan bakat, fokus penuh John Hartman pada skuad utama bisa jadi katalisator untuk hasil yang lebih maksimal di level senior. Kegagalan ini tidak harus selalu jadi bencana selama kita mampu mengubah ruang kosong itu menjadi waktu persiapan yang jauh lebih matang. Itu saja untuk video saya saat ini, nantikan video saya selanjutnya. Sampai jumpa.